barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya, kembali saya hadir Aka Ahmad. Dan saya Andreas Meidi. Tentunya dalam program kesayangan kita di Coffee Break. Oke. Sekarang kita live di Instagram. Kemudian juga nanti kita akan hadirkan juga ya. Betul. Di channel YouTube kami di Barayakita Official. Yes, betul sekali. Dan kebetulan juga mohon maaf ya, jadi nggak bisa live di YouTube karena memang kita lagi ada sedikit kendala di kita gangguan kameranya dua teknis ya. Kita kameranya dua, Kak. Sambil lihat ke sana, ke sini dan ke situ. Jadi aku ada 3 ya. Olahraga. Oke. Nah, khusus hari ini ya kita bakalan ngebahas tentang bakat terpendam nih Teh Medi. Iya betul, bakat Jadi, yang terpendam. Dan juga Baraya nih, kita akan bahas tentang bakat terpendam. Sebenarnya punya bakat terpendam apa sih Baraya? Kalau aku ini ada yang rindu terpendam, misalnya jerawatnya gede nih. Oh. Lagi jerawat kelihatan nggak sih? Jerawat guys. Kalau ngomongin yang terpendam itu kan berarti dia ada di dalam diri kita, Betul. di dalam hati kita. Betul. Kurang lebih gitu ya. Nah kalau bakat itu kan berarti sesuatu hal yang kita miliki, ya. Misalkan Aka punya bakat menyanyi, itu memang kesukaan Aka menyanyi, kebisaannya Aka menyanyi. Okay. Nah itu adalah kurang lebih seperti itulah ya. Jadi itu yang terpendam yang mungkin belum terkeluarkan. Oke. Karena satu dan lain hal. Nah, jadi memang kadang orang begini, ih kamu ternyata suaranya bagus, ih bakat terpendam, gitu kan? Betul. Ternyata kamu bisa ini ya, tuh bakat terpendam. Nah, ya. jadi Bisa jadi seperti itu. Yang belum tershow up mungkin ya, belum terpublish. Atau mungkin bahkan kadang-kala kita nggak menyadari, ya itu dia, nggak menyadari hal-hal yang terpendam karena nggak kelihatan gitu, tersembunyi di dalam diri kita, ya kan? Iya. Ngomong-ngomong tentang bakat terpendam nih, misalnya contohnya bakat terpendam tadi banyak sekali ya bakat kita itu. Ada yang bisa menyanyi, menari, kerajinan tangan, kesenian, olahraga dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan kebiasaan. Kita bisanya apa gitu. Salah satunya kemarin tuh ada acara festival bakso juara. Nah, itu kan salah satu orang bisa bikin bakso, ternyata ada yang dari bakat terpendam katanya. Oh gitu. Ayo bakatku butuh cina ngejualan bakso. Itu pendukung. Tapi ada yang memang juga dia itu karena memang dia iseng-iseng awalnya bikin bakso dan ternyata baksonya enak gitu kan. Akhirnya pas dikumpulin ternyata orang-orang yang pembuat bakso teh geningan banyak ternyata. Gitu Jadi kan? emang ini Kak, kalau saya lihat ya memang ada beberapa hal yang kita memiliki kemampuan untuk itu, ya. Misalkan tadi bakat nyanyi atau kita bakat olahraga, kitanya suka gitu ya. Hanya kadang-kala kurang kita explore ya. Tapi kalau misalkan bakatku butuh, ya, itu karena hal-hal faktor eksternal yang membuat kita mendorong kemampuan kita yang mungkin ada di dalam diri kita untuk keluar gitu ya. Aduh bakatku butuh, akhirnya kita tadi misalkan ya jadi jualan bakso, kita punya kemampuan untuk bikin bakso gitu ya. Ditambah dengan bakatku butuh tadi gitu ya, karena ya kita butuh untuk ekonomi, untuk menafkahi keluarga gitu kan ya. Atau kadang-kadang juga kita butuh untuk eksistensi diri ya. Kita punya kreativitas apa sih kayak gitu. Akhirnya kita keluarkan hal-hal yang terpendam di dalam diri kita. Oke, betul sekali Baraya. Nah, salah satunya ini ya, ada namanya gelaran Festival Bakso Juara. Waktu itu juga pernah diundang ya ke sini. Sama siapa sih waktu itu kita itu datang? Ada Teh Rati sama Teh Geti ya. Teh Geti ya, sama Teh Rati. Salah satunya dari salah dua dong. Salah dua. Ya, saya duanya yang datang. Oke. Pokoknya salah dua dari penyelenggara atau panitia yang hadir dan ternyata tadi malam itu mendapatkan anugerah apa sih kayak award gitu. Tadi malam. Di mana? Di salah satu hotel berbintang di Kota Bandung. Oke, di sebuah event. Di sebuah event dan ternyata dia itu se-Kota Bandung. Jadi dia itu masuk top 3. Nah, pokoknya top 3 aja event Calendar of Event 2022 katanya gitu. Luar biasa. Dari sekian banyak event di Kota Bandung. Iya. Gitu kan, ratusan kali ya. Banyak banget atau lebih. Itu dia masuk top 3. Selamat ya. Congratulations and celebration. Aduh. Pokoknya selamat untuk Festival Bakso Juara. Aku juga senang banget karena pernah menjadi pembawa acaranya selama 2 hari. Terus juga keren. Kita juga kan jadi media itu kan. Media partner juga pastinya Mbak di Baraya kita juga senang banget. Iya dong. Boleh deh kapan-kapan Teh Rati sama
Teh Getty bisa main ke sini ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita menyapa nih untuk Baraya yang sudah bergabung ya di Instagram Baraya kita official. Ada Imas Siti Nurasyiah ya. Terima kasih yang pada ngasih jempol, like ya, lambaian tangan. Terima kasih ya udah bergabung di Baraya kita online ya. Dan kemudian juga ini Baraya, barangkali kalau misalkannya Baraya boleh ditulis nanti di kolom chat atau kolom komentar mengenai bakat terpendam apa sih yang dimiliki oleh Baraya. Iya. Yang ternyata baru tersadar setelah sekian tahun. Sama ini nggak nyadar ya? Nggak nyadar. Ternyata kamu tuh bisa bikin masakan yang sangat enak. Ini bakat terpendam. Kurang lebih kayak gitu. Nah mungkin juga Aka ini nggak sih kealaman nggak sih hal kayak gitu? Misalkan sama ini ternyata ini adalah bakat saya loh. Gitu loh. Aku kalau bakat bukan, tapi ini cerita juga sih sebenarnya. Bakat MC itu bisa dikatakan bakat terpendam, Teh Mei. Sebenarnya ya. Itu keluar secara profesional itu di umur yang 20, mungkin sekitar 25 apa 24. Oke. Itu baru keluar secara profesional ya, maksudnya secara sadar. Kan ada orang yang tidak menyadari kan tadi kan. Iya, betul. Ya. Jadi secara sadar dan menjadikan sebuah profesi itu ketika umur 25 tahun. Walaupun kita tahu bakat kita sudah kita miliki sejak kecil, tapi kan kita tidak sadar. Contohnya misalkan ada orang kan dia misalkan bikin masakan. Ya udah masak aja di rumah buat keluarga. Tapi tahu-taunya ternyata dia jadi buka kafe, jadi chef atau apa. Itu kan artinya dia baru menyadari gitu. Itu saya banyak teman-teman yang akhirnya kayak gitu ya. Dia suka masak tapi nggak terlalu ngeh gitu ya. Betul. Cuma sekedar masak buat di rumah aja. Dan ternyata masakannya memang enak gitu kan ya. Diterima oleh banyak orang, banyak keluarganya. Nah akhirnya dilampiaskannya lah gitu ya ke dalam usaha dan bisnis ya. Itu suatu hal yang anugerah loh kalau kata saya ya. Karena kita melakukan hal yang kita sukai dan kita dibayar itu luar biasa ya nggak sih Kak? Ya kan? Salah satunya juga Teh Mei ini yang terbaru dari seorang Teh Mei ini bakat terpendamnya baru keluar lagi setelah berapa tahun nih mengeram. Emangnya ayam. Gimana nih cerita dong. Ini sekarang lagi lihat Teh Mei nih. Kan bakat terpendamnya tuh. Betul. Itu aku jadi inget ya. Baru keingetan tuh beberapa waktu ke belakang lah ya. Ternyata waktu aku masih kecil juga ternyata aku suka dengerin radio. Nah, Terus suka apa sih seolah berlagak sebagai presenter kayak gitu. Dulu kan aku suka ngelihat apa sih kayak pembaca berita. Aku dulu juga suka sama apa sih dulu yang lagi pertama kali RCTI muncul tuh ada Desi Anwar ya kalau nggak salah ya. Desi Anwar sekarang masih. Nah itu kan kayaknya wah ini beda banget gitu, beda sama pembawa acara sebelumnya ya. Akhirnya disitulah mulai suka ngelihat. Akhirnya kalau ada dulu ada koran suka ikut baca berita tuh kayak gimana. Itu ala-ala itu tuh ala-ala. Terus aku tuh dengerinnya kan karena apa sih kita nggak punya peralatan mixer gitu ya. Dengerinnya aku ini pakai buku dideketin biar suaranya bergema gitu, kita baca gitu loh. Kalau sekarang udah real ya ada ya. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi kadang-kala nih Baraya kita saat ini menjadi apa itu kita tanpa kita sadar kita punya apa sih kelebihan, bakat terpendam di situ yang akhirnya sekarang jadilah kita sekarang ini gitu. Rata-rata sih gitu, rata-rata. Walaupun ada juga yang miss ya, ada yang meleset nggak sesuai dengan bakatnya, tapi jadi sesuatu karena banyak dilatih juga itu bisa. Gitu ya. Jadi salah satunya nih kalau dulu kan sering waktu kecil belum menyadari kalau Teh Mei itu punya kemampuan untuk membacakan berita-berita gitu ya. Akhirnya sekarang bakat terpendamnya muncul, ternyata menjadi pengisi ini ya, pembaca berita di Jabar Now dari PRSSNI Jawa Barat kan. Oh mantap sekali. Makasih sebuah tantangan ya, sebuah tantangan karena apa ya satu hal yang ini juga ya menjadi ujian juga, menjadi tantangan juga gitu, dan kita bisa harus membuktikan gitu ya. Kita dikasih kepercayaan nih, bisa nggak, dan tentu ini kita nggak bisa berpuas diri begitu aja kan, kita harus terus melatih lagi gitu. Tapi ternyata akhirnya kan
menghantarkan si bakat terpendam ini menjadi suatu kenyataan begitu ya. Alhamdulillah ya. Dan tentunya saya yakin juga Baraya semua banyak memiliki bakat-bakat terpendam yang kadang-kala kita harus menunggu waktu gitu ya. Menunggu waktu ini ya. ada timingnya di sini. Itu sangat mungkin terjadi. Tinggal kitanya harus membuka celah tersebut dengan berusaha. Gitu ya. Jadi memang dari dulu punya bakat, tapi baru menyadari dan bahkan terwujudnya itu di sekarang ya. Iya, kurang lebih seperti itulah. Tapi tidak ada kata terlambat untuk menjadikan bakat terpendam itu ditunjukkan ya. Betul banget Kak. Jadi seandainya Aka atau juga Baraya semua nih ya punya hal-hal positif ya, yang ternyata ini bukan saya loh, ternyata di sini gitu ya. Entah tadi misalkan nyanyi gitu ya, atau misalkan menjadi seorang guru atau menjadi seorang pengusaha misalkan ya, UMKM apalah itu seperti mungkin Baraya sudah lakoni, tinggal diasah terus aja gitu. Insya Allah akan menjadi hal positif yang bisa kita lakukan. Kayaknya sih gitu ya. Betul ya. Mungkin bisa share nih barangkali untuk Baraya ataupun punya pengalaman nggak diri sendiri juga, misalkan ada orang lain ya yang memang misalkan anak saya juga ada bakat terpendam ternyata gitu kan. Biasanya justru orang-orang yang memiliki bakat terpendam ini dia merasa itu tuh nggak spesial buat dianya sendiri, juga dia nggak pede gitu kan. Biasanya gitu. Iya, kadang-kala emang seperti itu ya. Nah itu makanya dibutuhkan latihan terus ya. Dan syukur-syukur sih kalau ada yang mengarahkan ya, itu akan membuat bakat kita akan lebih menonjol gitu. Berbicara tentang alat atau media untuk mempertunjukkan bakat terpendam, sekarang mah udah banyak banget. Banyak sekarang dimudahkan ya. Betul, ada media sosial juga beberapa. Yang sekarang mah orang teh, kalau dulu mah kan nyanyi teh nyari-nyari harus ada produser, mau terkenal harus lewat televisi, radio, festival, lomba segala macam. Kalau sekarang kita jadi artis tiap hari bisa media sosial aja terus-terusan. Ya kan Baraya, kita bisa melakukan apa yang kita sukai dan itu mudah gitu dengan adanya media sosial. Kita punya beberapa akun media aja, itu bisa untuk yang memiliki bakat-bakat seperti itu bisa disalurkan. Bisa disalurkan. Gitu. Dan memang kan tidak, kalau berbicara media sosial itu tidak hanya satu wilayah, itu seluruh dunia gitu kan. Tinggal kita mematuhi aturannya aja, jangan sampai melanggar undang-undang ITE ya kan, atau merugikan orang lain, meresahkan orang lain. Itu aja sih intinya itu. Selebihnya kalau kita ternyata hobi nyanyi, hobi apapun gitu ya, tinggal disalurkan aja. Asal jangan hobi yang bermanfaat ya. Itu dia. Sapa dong Kak, itu yang menyapa Kak, boleh disapa dulu. Sih aku ada beberapa di IG aku ya. Tapi kayaknya mereka juga hanya mampir saja. Mampir. Silakan berkunjung dulu. Boleh ya, kalau misalkan mau ikut nimbrung. Nimbrung. Oh ini yang bergabung juga, terima kasih buat Nestam 10 ya, sudah bergabung, terima kasih ya. Oke, hatur nuhun. Yang lain juga ya, terima kasih. Nanti jangan lupa ditonton di YouTube kami ya, di Baraya Kita Official ya. Lalu ini ada Nazar. Gimana lagu Nazar? Lagu Nazar gimana? Seperti mati lampu ya sayang. Gayanya gimana? Nazar Nurjaman ya. Oke, terima kasih udah bergabung juga ya. Lambaikan tangan, kita lambaikan. Lambaian tangan. Mulai nyanyi. Dirimu juga kan hobi nyanyi itu gimana? Betul loh, sebenarnya aku juga. Udah dari dulu ketahuan atau emang sejak dirimu nge-MC aja akhirnya tersalurkan? Akhirnya tersalurkan, tapi belum ditekuni gitu. Kan tadi kalau kata Temen kan kita harus mencari gurunya. Sebaiknya sih ada wadah, ada yang mengarahkan gitu. Habis ini saya juga mau kursus kayaknya. Langsung dari sini, pulang dari sini kayaknya harus jadi guru. Aku emang beneran aku pengen nyari guru nyanyi. Les vokal. Karena kan les vokal untuk MC sama nyanyi itu rada beda kan sebenarnya. Iya. Belajar nyanyi sama belajar MC kan sesuatu yang berbeda, tapi kalau vokal mah ya sama aja sebenarnya. Cuman kan kalau di nyanyi tuh pasti lebih, kalau kita belajar nyanyi benar-benar ke pelatih nyanyi ya itu lebih bagus gitu. Betul. Dan itu akan lebih terarah ya Kak ya. Mau barangkali ada yang mau ajarin aku bernyanyi ya, aku pengen banget bisa bernyanyi dengan baik. Saya bisa nyanyi doang mah.
Oh gitu. Tapi nggak pakai ilmu. Jangan ya, jangan sampai. Segala sesuatu tuh paling enak ada ilmunya ya. Ya, ada mentornya, ada mengarahkannya. Jadi kalau kita salah itu apa sih? Ada yang ngasih tahu gitu. Oke. Kita tidak terlanjur ke dalam jalan yang sesat ya, tapi balik ke jalan yang benar. Oke, kalau begitu ya. Ya, barangkali mungkin untuk Baraya punya pendapat ataupun juga pengalaman ternyata ada orang yang memiliki bakat terpendam sampai akhirnya bakat terpendam tersebut menjadi sesuatu yang memiliki jadi penghasilan gitu loh. Oh, itu banyak banget kok contohnya loh ya. Misalkan orang tadi ya, misalkan pelaku UMKM. Rata-rata sih di pelaku UMKM banyak kita. Betul. Kalau kita pas ngobrol itu ya benar ya, kalau kita talk show terus kita nanya, ternyata mereka dari iseng-iseng segala macam ternyata kan jadi kenyataan gitu kan. Betul. Menjadi kenyataan, menjadi cuan cina gitu ya. Hai Sony, Irfan, Teh Ratih, Said, MC Bandung. Aku sambil minum ya. Yes. Soalnya anginnya mulai dingin. Oh gitu, biarlah kita kan ini tapping juga. Tapping disebutin lagi, biar ntar diedit aja. Terlalu jujur ya dia. Aku gak bisa berbohong, soalnya pasti kalau pemirsa YouTube tuh pasti nungguin banget. Ya pokoknya Baraya ini sambil menjalankan segala aktivitasnya di kesempatan hari ini, sambil yang mampir ya ke channel kami. Makasih banget loh ya. Mudah-mudahan Baraya semua bisa terus menyimak Baraya kita ya, karena banyak berita-berita yang positif dan inspiratif. Oke. Nah Baraya kalau begitu cukup sekian ya perjumpaan kita ya. Dan kita juga ucapkan terima kasih nih buat sponsor kita Parfum Gue ya. Parfum gue-nya di sebelah sana jauh. Pokoknya parfum gue ya, seperti nanti yang Baraya bisa lihat ya di bawah ini ya. Pokoknya sebuah parfum yang melambangkan karakter Anda ya. Gitu. Jadi yang penasaran harus pesen dulu biar tahu seperti apa sih parfum gue. Nanti akan disesuaikan dengan nama, gender, tanggal lahir dan golongan darah. Aku itu juga akan udah membuat bikin wangi yang luar biasa. Bener loh. Betul. Aku tadi udah pakai wangi banget. Aku juga sama. Terima kasih loh untuk parfum gue ya. Betul. Oke, kalau gitu Baraya terima kasih yang sudah menyimak melalui YouTube, Facebook dan juga Instagram kita untuk seluruh program-program dari barayakita.com. Terima kasih ya. Dan tentunya juga sampai ketemu di lain kesempatan ya, di next episode tentunya. Pokoknya sekali lagi selamat beraktivitas di siang hari ini ya. Oke, akhirnya saya Andreas Medi. Saya Kak Ahmad undur pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com